Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan tentunya juga aktivitas Anda berjalan dengan lancar ya. Di hari kesekian di bulan Ramadan ini juga mudah-mudahan masih bersemangat untuk menjalankan ibadah puasanya ya. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, pagi hari ini kembali kita punya sesuatu yang spesial dan juga tentunya syarat manfaat ya, mudah-mudahan karena ini membuka juga wawasan bagi kita. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah tema mengenai kesehatan, yang tepatnya pentingnya pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA bagi kesehatan ibu dan anak. Nah, untuk itu pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan ngobrol banyak panjang lebar di pagi hari ini, yaitu Dr. Indah Gilang Indira. Selamat pagi, Dok. Iya, gimana kabarnya? Sehat-sehat? Iya. Aduh, cerah ya. Masih semangat di jam-jam segini. Nah, Dr. Indah Gilang Indira ini merupakan Subkor Kesehatan Keluarga dan Gizi dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Dan pagi hari ini akan ngobrol banyak mengenai, khususnya mengenai KIA atau buku kesehatan ibu dan anak ya. Nah, seperti kita tahu buku ini sepertinya memang sudah familiar ya kalau untuk ibu-ibu yang sering datang ke posyandu gitu ya, terus para kader kemudian juga yang sering menggunakan. Tapi mungkin ada juga banyak sebagian dari masyarakat yang belum tahu atau nggak punya malah ya, punya balita tapi nggak punya buku KIA, mungkin ada juga gitu ya. Nah, pagi hari ini mungkin akan lebih banyak diulas mengenai buku KIA ini, kemudian juga tujuannya sebenarnya apa sih gitu, dan keterkaitannya dengan pemantauan kesehatan ibu dan anak sendiri. Nah, boleh dijelaskan langsung ya, Dok, mengenai apa sebetulnya buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak ini. Si buku pink itu ya, khasnya betul, pink ya, betul. memang. Ya, betul. Memang buku KIA ini sejak beberapa tahun yang lalu, udah agak lama juga sih sebetulnya ya, 2015-an, 2016 itu sudah mulai diperkenalkan. Sebetulnya memang di image-nya itu pink, memang karena bukunya warnanya pink ya, bukunya warna pink. Kesini-sini ada penyempurnaan, perbaikan gitu ya. Dan terakhir itu di 2020 ya kalau tidak salah ya. Jadi buku KIA itu adalah buku yang jadi pegangan dari mulai ibu hamil sebetulnya. Oh gitu. Ya, diberikannya kepada ibu hamil. Kepada ibu hamil. Nah, itu tuh berisinya tentang catatan ibu hamilnya, kemudian mulai dari masa kehamilan betul, ya ternyata betul. ya. Dari mulai masa kehamilan sampai si anak umur 6 tahun sebetulnya. Gitu. Jadi di situ di dalamnya itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali isinya. Informasi dari mulai, yang ada betul. Dari mulai perjalanan kehamilannya, pemeriksaannya di mana saja gitu. Itu dicatat di situ semuanya di buku KIA. Kemudian nanti maju ke dia persalinan juga ada gitu, sampai nifas juga ada gitu. Untuk anaknya juga itu riwayat kelahiran si anak gitu ya. Kemudian nanti imunisasi dan lain-lain, itu banyak sekali manfaat buku KIA. Lengkap ya, lengkap semua banget. Data dari mulai si ibunya hamil, melahirkan, kemudian juga data anak dari mulai lahir gitu ya, sampai berapa tahun? 6 tahun dicatat sampai si anak sampai si anak 6 tahun ya, tercatat di buku KIA itu. Nah, sebetulnya kalau dengan sekian banyak data kemudian juga informasi yang ada di dalam buku KIA ini, jadi sebenarnya tujuannya penggunaan buku KIA ini sendiri apa sih? Apa hanya untuk menyediakan informasi-informasi yang berkaitan dengan ibu dan juga anak, atau ada yang lebih luas lagi? Ya, sebetulnya lebih luas ya, karena ini sebenarnya untuk guidance juga buat tenaga kesehatan. Artinya kan semua riwayat tercatat di situ ya. Itu ya. Kalau misalnya secara lengkap ditulis oleh pemberi pelayanan, itu kalau misalnya dia pindah-pindah nggak masalah. Artinya misalnya kan kadang suka gitu ibu hamil misalnya pengen nyobain ke bidan A misalnya ya, kemudian ke dokter, coba yang lain gitu ya, atau misalnya ke dokter, misalnya pengen nyobain ke rumah sakit, misalnya ke dokter Objin misalnya ya.
Nah, catatan dari bidan A tadi masih dibawa di situ gitu. Jadi si dokter pemeriksanya yang berikutnya itu udah tinggal lihat aja gitu kan. Kadang kalau nanya ke ibu hamilnya, aduh lupa ya dok, waktu itu saya berat badannya berapa ya gitu ya. Kalau bulan kesekian kehamilan gitu. Jadi itu merupakan alat komunikasi juga gitu. Benar. Dan jadi, panduan untuk keluarga juga, tidak hanya ibu hamilnya, karena informasinya banyak gitu. Jadi itu tujuannya. Banyak tersedia di situ dan diharapkan itu dengan tersedianya berbagai informasi atau data di situ nggak terputus meskipun ya itu berpindah tempat pelayanan kesehatannya. Betul. Nah, kalau berkaitan dengan itu kayaknya penting banget ya karena menyangkut histori kemudian juga sejenis rekam medis gitu dari yang bersangkutan. Nah, hal-hal apa sih yang harus diperhatikan dalam mengisi kemudian juga dalam buku KIA itu. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan, satu orang ibu hamil itu dapat satu buku KIA. Jadi kalau misalnya dia hamil nih umur 29 tahun misalnya ya dapat kalau dia hamil dapat buku KIA. Kalau dia hamil kedua nanti dia dapat buku KIA baru. Oh, yang lain yang lain. Nggak nyambung di situ. Si buku KIA yang waktu hamil yang pertama itu nanti dilanjutkan oleh anaknya kan gitu. Iya, betul. Kalau misalnya anaknya kembar, itu si bukunya dapat lagi satu lagi gitu buat catatan si anak yang satu lagi gitu. Nah itu jadi nanti kalau sudah melahirkan nanti dapat lagi kalau anaknya kembar. Itu pertama. Dan ini gratis gratis ya. Itu didapatnya gratis ya. Gratis. Jadi kalau semua pelayanan kesehatan menyediakan nggak atau misalnya di bidan, ini kan buku KIA tuh dapatnya dari pusat ya, bisa di drop dari pusat. Waktu itu juga pernah Cimahi mengadakan juga gitu ya, maksudnya pengadaan buku KIA itu gratis. Nah kita taruhnya sebetulnya di puskesmas. Nah puskesmas itu biasanya mendistribusikan lagi. Kalau misalnya ada bidan yang meminta, artinya meminta, maksudnya buku KIA ini dikasih. Gitu. Rumah sakit juga kita sebagian distribusikan ke rumah sakit gitu. Jadi ini gratisnya sebetulnya melalui puskesmas ya. Betul, melalui puskesmas. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua harus dijaga. Kadang-kadang jangan keselip terus nanti mulai lagi dari nol. Betul. Jadi buku KIA tersebut harus dijaga oleh kan disimpan di ibunya ya. Di ibu hamil maupun di ibu balita. Kadang aduh tadi candang gitu ya, nggak dibawa lah gitu ya, atau misalnya lupa nyimpan. Jadi dari awal sudah diwanti-wanti bahwa itu bisa dipakai sampai anak umur 6 tahun. Jadi jangan hilang. Kita lebih seneng kalau lihat buku KIA tuh kucel gitu ya. Kalau misalnya kucel gitu kan dipakai sering ngisi, sering dibawa kemana-mana gitu ya. Terus kan pada dibuka-buka tuh berarti sering dibaca. Nah itu lebih seneng kita itu. Kemudian pesan untuk tenaga kesehatannya harus ditulis selengkap mungkin catatannya dimanapun tiap si anak mendapatkan layanan kesehatannya. Misalnya dapat imunisasi nih tanggal berapa gitu, imunisasinya apa itu harus tercatat. Jadi untuk pelayanan berikutnya dimanapun itu bisa lihat ini udah dapat misalnya BCG sudah dapat, misalnya DPT-nya sudah, terus ada yang kelewat misalnya apa polionya gitu. Itu kayak kemarin waktu apa itu yang pin polio, pin polio atau dan sebelumnya tuh yang vitamin A atau apa? Yang imunisasi untuk yang terlewat gitu ya. Nah itu kan bisa ketahuan terlewat apa enggaknya dari situ ya. Dari situ. Jadi karena kalau diingat-ingat yang nggak tahu juga ya si ibunya. Kan nggak ingat juga ya dulu anaknya dapat apa belum ya DPT-nya udah berapa kali ya. Iya betul. Nah kalau itu ya hal-hal penting jangan hilang gitu ya, dan ini ternyata bisa didapatkan gratis ya. Gratis. Soalnya kemarin sempet iseng juga lihat di e-commerce ya. Ternyata ada yang jual juga gitu. Ada. Dan saya heran itu murah banget gitu sih. Gitu. Itu murah. Kalau pernah ya saya coba udah agak lama sih saya lihat cuman 5.000 apa 10.000 gitu ya. Kalau kita bikin kan ini full color ya, full color. Itunya juga tebal ya. Ada tebal gitu ya. Iya betul. Ini lumayan nih. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau 10.000 ya gitu.
Tapi ya mungkin kalau misalnya memang si ibunya ngerasa butuh, mungkin kalau Iya. dia nggak dapat, Ya itu ya mungkin bisa. hilang atau apa Ya gitu gitu. ya. Oh iya betul. Nah, jangan lupa untuk Anda good listeners yang mungkin juga punya pertanyaan-pertanyaan, mumpung ada Dokter Indah nih ya, boleh mengajukan pertanyaannya melalui WhatsApp di 085161280929, atau Anda juga bisa melalui Instagramnya yang sedang live sekarang, live Instagramnya di Dinkes Cimahi Care, atau melalui DM Instagram ke 929 Mix Radio ya. Karena kita akan berbincang jauh dan juga lebih lengkap, lebih komplitnya lagi mengenai penggunaan buku KIA ini dan juga manfaatnya apa sih sebetulnya dengan Dokter Indah sampai dengan pukul 11 nanti. Dan pertanyaan berikutnya nih Dok, Ya. boleh nggak ini sebenarnya yang buku KIA ini sendiri diisi sama ibunya sendiri atau siapa sih yang ngisi buku KIA ini? Ya. Jadi di buku KIA itu bisa siapa aja sebenarnya, bukan siapa aja, artinya yang memberi pelayanan. yang memberi Bisa pelayanan. bidan, Bisa bidannya. dokter ya, Ya. siapapun yang memberi pelayanan. Atau di posyandu kader juga bisa. Oh, iya. Karena kan misalnya di posyandu si ibunya ditimbang, atau misalnya dia si bayinya. anak ya, si Iya, anak iya. ditimbang. Itu ditulis sama kader. Nah, ibunya juga bisa. Ibunya juga di buku KIA ini nih ada yang namanya pemantauan tumbuh kembang anak. Jadi itu ada bagian yang nanti ibunya bisa checklist. Iya. Misalnya contohnya umur misalnya 6 sampai 12 bulan tuh udah bisa apa aja sih? Misalnya gitu ya. tengkurap kah misalnya, atau misalnya membalikan badan sendiri, nengok gitu. Nah, itu si ibu bisa sebetulnya ini sendiri, checklist sendiri Oh di gitu. bagian itu. Ada panduannya ya di dalamnya. Ada. Iya. Jadi di situ umur 0 Seharusnya sampai 6 umur segini bulan sudah bisa. harusnya udah bisa apa Iya, aja. Kemudian 6 sampai 12 terus sampai dia umur 6 tahun itu ada. Iya, jadi si ibunya nggak mencari-cari. Kadang kalau katanya begitu ya, Gitu, nggak iya. valid ya informasinya. Betul. Jadi di situ udah ada standarnya. Bayi umur berapa tuh Iya. harus sudah bisa apa Iya. gitu ya. Oh. Terus di sini juga uniknya untuk yang baru ini bisa nempel foto anaknya, Oh, boleh. gitu. Sama ada cap kaki itu loh, cap kaki Oh, kan iya, biasanya suka yang di ini ya. baru lahir Ada ya? Foto anak, Iya, di sini iya. foto anak. Jadi Nanti bisa jadi buku kenangan tuh ya. Iya. Jadi disimpan aja sampai Ya, nanti ya. betul. Jadi ini Iya. bisa juga cap kaki, bisa ditempel di sini. Jadi lebih, maksudnya bisa sambil inilah si ibunya kan seneng gitu ya. lihat Iya. gitu. Berarti buku KIA ini ada bagian untuk identitas atau data-data dari si ibu dan juga ada identitas atau data dari si anak ya. betul. Jadi terbagi dua Iya, itu ya. terbagi dua. Oke, dan sepertinya kita masih punya banyak sekali pertanyaan dan juga ini ada pertanyaan yang sudah masuk ya ke 085161280929. Nah, untuk Anda juga yang ingin menyimak perbincangan ini, tapi mungkin Anda sedang menuju ke luar kota Cimahi, Bandung Raya dan sekitarnya, jangan khawatir karena ini bisa didengarkan juga melalui streaming. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store. Anda tinggal cari Mix Radio Cimahi, atau Anda juga bisa menyimaknya via web, tinggal mengetikkan https://s.id/mixradiocimahi. Jadi nggak akan ketinggalan dimanapun Anda berada. Anda juga bisa menyimak perbincangan ini ya. Masih bersama Dr. Indah Gilang Indira, dan kita akan jeda dulu sesaat ya Dok, Ya. setelah yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan kita mengenai pentingnya pemanfaatan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA bagi kesehatan ibu dan anak. Dan masih ada Dokter Indah dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang masih bersedia menjawab juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan di 085161280929 atau melalui live IG di Dinkes Cimahi
Cimahi Care atau juga melalui Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio ya. Ini sudah ada 3 pertanyaan juga yang masuk, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu nih penjelasan mengenai buku KIA itu sendiri ya. Seperti tadi sudah kita bahas, buku KIA ini ada 2 bagian informasi ya yang tersedia di dalamnya. Ada mengenai ibunya dan juga anaknya. Nah, kalau yang bagian ibunya itu isinya informasi mengenai apa saja? Ya. Tuh, mungkin yang live IG bisa sambil lihat ya. Ya. Saya liatin. Oh iya, nah ya. itu. Iya. Ini tuh bagian, nah yang ini tuh bagian ibu. Ya. Bagian ibu. Nah, kalau kita balik itu bagian anak. Ini kalau dilihat dalamnya memang bolak-balik. Iya. Yang di bagian ibu dan di bagian anak. Iya. Nah, untuk yang di bagian ibu itu isinya tadi riwayat kehamilan si ibu. Dari mulai ya biasanya kan mereka datang misalnya mau periksa hamil dulu nih, maksudnya apakah dia hamil atau tidak gitu ya. Iya. Nah, kalau jelas hamil baru diberikan si buku ini gitu. ini. Nanti ini dari mulai dia datang itu sudah dicatat pemeriksaannya seperti tensi, berat badan dan lain-lain. Iya, Jadi riwayat si ibu, kemudian perkembangan berat badannya, kemudian dari perkembangan bulan ke bulan, kehamilannya. ya. Kemudian kan kalau sekarang ada kewajiban ibu hamil itu harus diperiksa oleh dokter. Oh, gitu. Jadi dulu kewajibannya minimal 4 kali, kalau sekarang minimal 6 kali. Selama masa kehamilannya. Jadi dua kali itu harus oleh sama dokter, Oh, mau dokter dokter. umum, dokter spesialis gitu ya. Iya. Nah, sekarang informasi juga nih di Cimahi Iya, itu semua puskesmas sudah punya USG. Oh Iya, gitu, betul. jadi udah nggak usah harus ke dokter kalau mau USG enggak ya? Jadi di puskesmas sudah tersedia itu ya? yang sudah mempunyai USG. Nah, yang mengoperasikannya itu dokter. Iya. Nah, nanti hasil USG-nya juga bisa ditempel di situ. Oh, iya. Di buku KIA itu. Itu riwayat, kemudian perkembangan kehamilannya sampai ke persalinannya. Iya. Kemudian juga ada informasi mengenai misalnya tanda-tanda mau melahirkan tuh apa sih gitu. Oh, di dalamnya situ. ada ya? Iya. Apalagi kan mungkin yang hamil pertama itu kan masih Bingung. katanya sih ini, katanya Iya, sih itu, banyak katanya. gitu ya. Jadi Iya benar. jadi dia bisa tahu dari situ. Misalnya keluar cairan itu ada, kemudian mules, terus itu ada jelas di situ semuanya. Kemudian juga ada tanda bahaya juga. Jadi seandainya misalnya seorang ibu hamil kan hamil 3 bulan pertama terus mual muntah gitu ya. Iya. Yang disebut bahaya tuh yang sudah mual muntahnya seperti apa itu ada di situ. Gitu. Iya. Kemudian misalnya ada perdarahan misalnya ya. Yang seperti apa sih yang bahaya apa, gitu ya? Itu ada di situ. Iya, Jadi iya. kalau si ibunya rajin, itu bisa informasinya bisa dapat di situ. Oh, gitu. banyak ya Nggak informasinya. jadi panik. Oh, ini kenapa saya kenapa ya langsung panik gitu ya. Iya. Nggak. Jadi bisa informasinya di situ. Kalau misalnya memang perlu informasi tambahan bisa ke tenaga kesehatan gitu. Jadi bukan hanya untuk diisi ya KIA itu Bukan, ya, tapi juga informasinya ada banyak. informasinya di Iya, situ ya. betul. Iya. Anjuran makan juga ada. Oh, Jadi gitu. misalnya si ibu ini, aduh saya nggak bisa makan nih 3 bulan awal gitu. Makan sebaiknya seperti apa? Misalnya sedikit-sedikit tapi sering, itu Iya. ada juga gitu. Oh gitu ya. Nah untuk Anda good listener nih para calon ibu, ternyata di buku KIA itu nggak cuma identitas-identitas yang harus kita isi aja, tapi informasinya Iya, juga ada di banyak, situ ya. informasinya Jadi banyak. Iya, betul. ini apa googling gratis Iya, ada di situ ya. Nah kemudian kalau yang bagian untuk anaknya, Anak. iya. Ya, Isinya. anak itu tadi dari mulai lahir ya, mulai lahir itu si anak bisa si ibu bisa nempelin foto anaknya, kemudian Kakinya ada cap lucu kaki, ya. gitu, Iya. identitas riwayat persalinannya Iya, ada, iya, iya. kemudian kan kalau misalnya kita mau bikin akta kelahiran tuh harus ada bukti apa iya. ya namanya ya, bukan bukti lahir apa ya, jadi dia lahir di mana, oleh siapa, jam berapa jam gitu, berapa. itu di situ ada. Oh Jadi iya. nanti tinggal di Nah, fotokopi, kalau ngurus-ngurus ke ngurus administrasi Iya, kan harus ada administrasi. itunya Oh, ya. identitasnya Surat keterangan ada. lahir. Oh, Saya iya. lupa. Iya, Surat iya. keterangan lahir itu kalau mau ngurus akte kelahiran kan harus ada itu. Iya. Itu ada di situ. Oh, identitas. Kemudian ini, riwayat informasi. imunisasi, kemudian tadi yang tumbuh kembang Iya, juga iya. ada gitu. Mhm. Sama pelayanan di posyandu, misalnya dia bulan ini menerima vitamin A, Oh, iya. kemudian ditimbang berat Yang badannya selain berapa. imunisasi ya, jadi Iya, betul. layanan-layanan. Oh, Itu ada layanan yang komplit di dimanapun situ. bisa dimasukkan ke situ. Kalau Iya, misalnya iya. dia sakit pun ada catatan, misalnya dia ke dokter, Mhm. dia misalnya batuk pilek nih, batuk pilek, demam.
sama Oh, dokternya. jadi kalau dikasih. misalnya si anak sakit, kita bisa bawa ya itunya Bawa, untuk diisi ya? Betul, ya? diisi Oh, juga. iya. Jadi nanti ada riwayatnya juga. Dia pernah sakit apa, misalnya pernah demam berdarah, Iya, pernah betul. apa, itu ada semua di situ. Iya. Betul. Jadi ya. banyak ya Banyak. informasi mau di sisi ibunya maupun betul. di sisi si anak ya. Betul. Itu banyak Panduan makan juga ada buat Oh, anak. gitu, Misalnya buat untuk anak. 6 sampai 12 tuh yang udah empati gitu ya. MPASI, Iya. Ini apa aja sih yang bisa dikasihkan ke anak tuh ada semuanya. di Iya. situ. Nah, itu jadi rajin-rajin juga baca informasi yang ada di dalamnya ya. Nah, maaf ini ada pertanyaan ya, kalau oke. misalnya ibunya sempat hamil, kemudian keguguran gitu ya. Jadi itu juga bisa kita simpen ya, Iya, maksudnya disimpan. sebagai Itu riwayat. berarti tidak diteruskan ya Iya, si iya. buku. Tapi ini kan informasi ada di ada, situ. ada, Iya. riwayatnya Jadi ada kalau di situ. misalnya ibunya kehamilan berikutnya bisa ditunjukkan ya, mungkin bisa ke ditunjukkan, dokternya. tapi dia akan dapat buku KIA baru. Iya, Iya. betul. Nah, boleh diselingi pertanyaan Boleh, nggak? boleh. Ini dari good listeners nih ya, yang sudah masuk dari Ibu Fatimah di Cimahi. Assalamualaikum dok, katanya saya mau tanya, apakah buku KIA pada hamil yang pertama masih dipakai buat nanti? Sebetulnya sudah Iya, dijelaskan terjawab tadi ya. Jadi sesudah iya. persalinan nanti buku KIA-nya dipakai sama anaknya, sama anaknya. anak. Kalau kehamilan yang pertama buat nanti hamil yang kedua Nggak nanti akan bisa. dikasih Iya, buku KIA diberi. baru lagi ya itunya. Kemudian nih ada pertanyaan kedua nih. Iya. Selamat pagi Bu Dokter, katanya saya mau tanya, kalau kita minta buku KIA di bidan A, apakah boleh persalinannya di bidan B? Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi Nggak ya harus tadi, jadi awal disebutkan bahwa si buku KIA misalnya kemanapun diperiksa ya boleh dibawa aja. ya. Kan mungkin Nggak akan dimarahin ya sama bidan. Iya. Jadi kalau periksa di bidan A, Iya. nanti mau melahirkannya di rumah sakit atau dimanapun bisa Boleh, dibawa ya. aja buku KIA-nya. Oh iya, betul. Nah, ini kita lanjut lagi ya mengenai masih berkaitan dengan penggunaan buku KIA ini. Nah, berkaitan dengan kesehatan balita nih dok ya. Mungkin pasti ada indikator standar gitu ya, yang atau ukuran mengenai gimana sih kesehatan balita itu sendiri. Nah, ini sebetulnya apa aja sih indikator-indikator dari sehatnya si balita tersebut, dan gimana keterkaitannya antara penggunaan buku KIA untuk mencapai indikator standarnya dalam kesehatan balita? Iya, kalau untuk kesehatan balita indikatornya adalah jumlah balita yang dilayani sesuai standar. Nah, si standar itu ada di buku KIA. Oh iya. Jadi misalnya seorang balita itu dalam setahun minimal harus 8 kali penimbangan. Oh. Misalkan 12 bulan ya, 12 dari 12 bulan itu minimal 8 kali dia ditimbang. Kan mau kalau di yang layanan kesehatan apapun dimanapun ya. boleh. Kan kalau dia rajin setiap bulan pasti ditimbang gitu ya, si anaknya 12 kali. Tapi ini standarnya boleh minimal 8 kali. kali. Kemudian pemberian vitamin A. Vitamin A dalam setahun itu 2 kali. Nah, itu masuk juga ke standar. Itu mulai anak usia kalau vitamin A diberikannya dari 6 bulan. Dari 6 bulan sampai 5 tahun. Iya, setahun 2 vitamin kali. A. Kemudian ada lagi indikator-indikator yang lain. Ada pemantauan tumbuh kembang tadi gitu. Itu ada standarnya. Jadi indikatornya adalah si balita itu telah mendapatkan pelayanan yang tadi. Kemudian ditambah juga dengan imunisasi dasar lengkapnya. Oh gitu. Nah, jadi penggunaan buku KIA ini bisa nyambung dengan pencapaian si indikator yang tadi betul, itu ya. Jelas, ya. Nah, kalau misalnya kita rajin ngisi tersedia banyak informasi di situ, manfaatnya bisa kita banyak banget. Iya. Nah, berkaitan dengan seperti tadi ya, tadi katanya informasi mengenai kelahiran si anak itu bisa kita gunakan waktu kita ngurus administrasi dan sebagainya. Nah, kalau mungkin keterkaitannya dengan sektor-sektor yang lain gitu, kependudukan, pendidikan mungkin atau layanan kesehatan. Nah, itu gimana keterkaitannya pemanfaatan buku KIA ini untuk lintas sektor gitu ya? Iya. Mungkin yang paling dekat dengan kita mungkin dengan ini kader PKK ya. Oh iya. Itu posyandu karena itu berkaitan banget kan gitu ya. Iya. Itu pemanfaatnya sangat bermanfaat karena
ini sebagai panduan kader juga sebetulnya bisa gitu, untuk tadi pemantauan pertumbuhan perkembangan juga kita sudah memberi pengetahuan kepada kader gitu ya, dinas kesehatan dari itu sudah pada dilatih ya sudah. Jadi gimana sih cara baca buku KIA gitu. Kemudian kalau menemukan misalnya tadi saya bilang umur sekian tuh 6 sampai 12 bulan tuh harusnya sudah bisa apa, ternyata belum gitu ya. Jawabannya banyak yang tidak, berarti kan ada sedikit penyimpangan ya, keterlambatan gitu ya. Nah, kalau seperti itu langsung bisa dirujuk. Artinya bisa diperiksa lebih lanjut, kemudian diberikan intervensi sedini mungkin. Itu dengan kader PKK. Kemudian dengan Disdik. Disdik kan sekarang mulai dari PAUD sudah ranahnya Disdik ya, PAUD. Nah itu juga buku KIA dimanfaatkan juga di PAUD untuk masih di bawah 6 tahun ya itu ya. Betul. Benar. Itu kemudian di pemberdayaan perempuan dan anak jelas itu kan ada ya. Berkaitan dengan kesehatan juga gitu. Nah itu juga dipakai juga di situ. Jadi banyak ya. Juga banyak. Iya, sektor-sektor lain yang juga menggunakan data-data, memanfaatkan informasi yang ada di dalam buku KIA tersebut ya. Nah, ini boleh diselingi satu pertanyaan lagi ya. Ini dari Ibu Anissa di Cimahi juga nih katanya. Selamat pagi Dok, semoga sehat selalu. Katanya. Amin, sama-sama Bu. Bu Anissa. Nah, ini pertanyaannya bagaimana sih cara agar ibu dapat memanfaatkan buku KIA ini secara maksimal agar bisa mendeteksi stunting katanya sejak dini. Bisa terlihatkah? Iya. Bukan ada bab sendiri nggak yang menunjukkan tidak secara memastikan bahwa pasti ini anaknya stunting juga gitu ya. Karena tetap harus periksa ya. Cuma memang ada indikasi yang mengarah ke situ. Artinya jika seorang ibu hamil itu misalnya nih berat badannya nggak naik pada saat kehamilan atau tidak sesuai dengan seharusnya gitu ya, itu bisa kita pantau, kita intervensi. Kemudian dilihat juga ada yang namanya lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas itu ya di lengan atas diukur, kalau misalnya dia kurang dari 23,5 senti. Ada itunya. Itu bisa dikategorikan si ibunya gizinya kurang. Gitu. Jadi kalau kecil-kecil banget juga boleh ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dianggap kalau misalnya kurang dari 23,5 itu kan gizinya kurang. Itu akan bisa mengakibatkan, tidak pasti ya, bisa mengakibatkan si anak perkembangannya kurang bagus gitu. Dan bukan goals, artinya nanti hasil keluarannya juga bisa resiko stunting lah, bukan pasti stunting tapi risiko stunting. Satu lagi kalau misalnya si ibu hemoglobinnya itu rendah. Gitu. Jadi di bawah, kalau itu standarnya ibu hamil itu harusnya di atas 11. Gitu. Jadi kalau di bawah 11 si ibunya anemia, itu perlu kita intervensi juga karena bisa mengakibatkan si anak kurang asupan juga gitu. Karena kan untuk zat besi berkaitan banget ya, berkaitan banget. Jadi kalau si ibunya anemia, kemudian namanya kalau yang kurang dari 23,5 itu bumil kek ya, kurang energi kronis, itu resiko stuntingnya lebih tinggi. Gitu. Jadi memang si ibu tuh harus dipersiapkan hamil itu dari sebelum hamil sebetulnya gitu ya. Nah, sekali lagi nih untuk para calon ibu ternyata memang udah harus mempersiapkan dari sedini mungkin ya. Ternyata resiko stunting ini sendiri gitu sudah bisa dipantau dari semenjak kehamilan ya. Betul. Saya kira dari udah mulai makan tuh baru bisa. Ternyata dari kehamilan, faktor kehamilannya juga sangat berpengaruh ya. Oke, dan mungkin untuk Anda juga yang masih punya beberapa pertanyaan masih boleh diajukan di WhatsApp di 085161280929, dan selain itu juga Anda bisa mengajukan pertanyaannya melalui live Instagram yang saat ini sedang live nih dari akun Instagramnya Dinas Kesehatan Cimahi atau akunnya Dinkes
Cimahi Care. Nah, atau bisa juga melalui DM Instagram di Instagramnya Mix Radio 929 Mix Radio. Jangan lupa ya good listeners, Anda juga bisa menyimak perbincangan ini melalui streaming, melalui aplikasi yang tersedia di Play Store Mix Radio Cimahi, atau Anda juga bisa menyimaknya via web https://s.id/Mix Radio Cimahi. Nah, kita masih akan tanya-tanya lagi ke Dokter Indah ya setelah yang satu ini. Kita jeda dulu sejenak. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio masih di perbincangan kita mengenai pemanfaatan buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak ya. Dan masih ada Dokter Indah yang juga masih akan menjelaskan berbagai hal mengenai buku KIA ini dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan melalui WhatsApp di 085161280929 maupun melalui live Instagram di Dinkes Cimahi Care. Nah, ini kita lanjut kembali. Boleh pertanyaan dulu, Dok? Iya. Nah, ini dari pertanyaan dari Ibu Ayu di Cimahi juga nih, katanya, apa sih upaya atau pendekatan seperti apa yang dilakukan bidan ataupun dokter atau di pelayanan kesehatan lainnya untuk meningkatkan pelayanan KIA, Kesehatan Ibu dan Anak? Sebetulnya iya, mungkin dokter atau bidannya itu gimana ya? Gimana untuk penggunaan gitu ya, ya, mensosialisasikan mungkin ya. Ya sebetulnya kalau si ibu itu hamil ya, datang ke puskesmas kalau di Cimahi, itu biasanya kalau dia belum punya buku KIA biasanya dikasih langsung buku KIA-nya. Atau misalnya ada balita yang baru datang gitu ya, umur berapapun, nanti bilang misalnya, oh buku KIA-nya emang belum punya dari awal gitu, itu dikasih juga gitu. Jadi itu salah satu bentuk memang untuk ini sudah pasti tersedia kah buku KIA itu ini? Masalahnya kalau sekarang itu kita menipis persediaannya untuk buku KIA betul karena memang sebetulnya kemarin sudah di sama Kemenkes itu sudah ditawarkan butuh berapa, tapi belum di drop sampai sekarang gitu. Jadi ini yang ada tinggal sisa-sisa yang tahun yang sebelumnya gitu. Gitu tapi ya, belum. Di beberapa puskesmas masih tersedia. Masih ada ya. Nah, ini ke pertanyaan berikutnya lagi nih ya, karena masih ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan ya. Dari Ibu Niluh katanya, orang Bali ini ya. Dok, saya mau tanya, kenapa letak janin ditulis plus semua di buku KIA, padahal saya sudah memasuki usia kehamilan 24 minggu. Plus semua, letak janin plus semua. Itu apa ya maksudnya ya? Mungkin harus mengindikasikan apa ya? Saya harus lihat sih kalau itunya plus itu maksudnya seperti apa gitu. Biasanya kalau yang ditulis plus itu denyut jantung. Jadi bunyi jantung janin sudah itu plus artinya tuh terdengar gitu. Ada itu. Gitu ya. Kayak checklist gitu ya. Plus memang disebutkan di tulisannya biasanya plus. Kalau misalnya letak janin biasanya posisi janin itu biasanya puka-puki. Itu ditulisnya itu memang bahasa ini bahasa tenaga kesehatan, punggung kanan, punggung kiri. Nah, itu letak janin itu biasanya. Jadi bukan ditandai dengan plus ini. Plus itu biasanya BJJ, bunyi jantung janin biasanya itu plus. Plus boleh itu berarti Ibu Niluh lengkapi ya, dikirimkan ya. Takutnya saya jadi salah iya gitu betul. Nah, itu ya. Jadi mungkin jawabannya karena kurang jelas juga pertanyaannya, boleh dilengkapi ya dengan atau misalnya foto. Kalau sungsang biasanya kan ada sungsang gitu ya? Kalau sungsang itu SU biasanya, nah itu ada keterangannya itu. Ya. Itu biasanya yang mengerti ya tenaga kesehatan sih yang kalau berkaitan kan dengan kelahiran ya dan kehamilan mungkin. Betul. Ya, nah ini kalau berkaitan lagi dengan pencegahan stunting lagi nih ya. Tadi gimana sih pemanfaatan buku KIA ini? Mungkin manfaatnya atau keterkaitannya dalam pencegahan stunting itu sendiri untuk petugas kesehatan ya, bisa mengidentifikasi atau bisa melihatkah dari buku KIA ini? Tadi pertanyaan yang sebelumnya kan memang bisa dilihat dari ibunya ya, kondisi ibunya. Nah, kalau ketahuan dari waktu hamil itu biasanya diintervensi si ibunya dengan pola makan, anjuran pola makan, kemudian pemberian tablet tambah darah gitu ya kalau yang anemia. Ada beberapa solusi ya. Ya betul.
Atau misalnya dicari penyebab utamanya apa. Mungkin siapa tahu dia ada penyakit lain misalnya ya. Kemudian kalau misalnya untuk anaknya sendiri, kan stunting itu proses yang lama gitu. Tidak tiba-tiba dia jadi stunting itu enggak ya. Itu karena proses hasil dari gitu ya. Betul. Perkembangannya. Nah, kalau ketahuan tadi di pertumbuhan perkembangan ada indikasi dia misalnya pada saat bulan ini ditimbang 9 misalnya ya. Bulan depannya ditimbang masih 9. Nah, itu harus perlu diintervensi gitu. Dan stunting itu bisa ditangani itu kalau misalnya dia umurnya belum 2 tahun itu masih bisa kita intervensi agresif gitu ya. Kalau misalnya dia sudah lebih dari 2 tahun itu akan lebih sulit penanganannya. Sulit ya. Jadi kalau misalnya tadi misalnya ada dia timbangan 2 bulan berturut-turut tetap atau malah turun. Nah, itu harus langsung diintervensi gitu. Biar nanti bulan berikutnya dia sudah ada perbaikan gitu. Walaupun kalau di KMS kan ada kolom warna hijau gitu ya, ada orange, ada merah. Walaupun dia masih di kolom hijau tapi tidak naik atau turun itu sudah harus diintervensi. Ternyata gitu. itu ya. Jadi ada kalau petugas kesehatan mungkin lebih peka ya, lebih bisa melihat gitu ya. Nah, kalau dalam penggunaan buku KIA ini bagaimana peran tenaga kesehatan misalnya hanya untuk melihat indikasi-indikasi stunting atau dan sebagainya, atau juga untuk tindak lanjut lain gitu ya dari tenaga kesehatan itu gimana, Dok? Jadi kalau manfaat buku KIA itu kan lebih luas ya, untuk tenaga kesehatan, untuk ibunya sama keluarga gitu ya. Nah, untuk tenaga kesehatan itu kan jadi panduan juga ya, bisa jadi panduan. Kemudian bisa jadi catatan rekam medisnya gitu ya dalam tanda kutip. Artinya di situ kan riwayat semuanya ditulis gitu, dan harus lengkap sebetulnya gitu, kemanapun dia mendapat pelayanan itu harus lengkap gitu ya. Kecuali kalau memang si ibunya lupa atau apa gitu itu lupa dibawa entah eta. Nah, buat si tenaga kesehatannya kalau lengkap kan enak ya, kalau misalnya riwayatnya lengkap gitu. Oh, si ibu ini tuh ternyata bulan kemarin tensinya agak naik nih, kita lihat coba bulan ini seperti apa gitu ya. Nah, itu riwayat-riwayat seperti itu. Kemudian dimanapun dia mendapat pelayanan kan ada gitu ya catatannya di situ. Jadi tenaga kesehatan harus selengkap mungkin menulis di situ biar lebih mudah untuk kedepannya gitu. Nah, untuk keluarga sama si ibunya, yaitu tadi kan banyak anjuran-anjuran ya. Jadi tidak hanya ibunya sebenarnya yang harus baca, suaminya juga. Gitu. Dong. Keluarga yang di rumah juga, saya ibunya ya, si ibu ibu dari ibu hamil tersebut gitu. Jadi dia tahu juga, oh ini kalau misalnya tanda kehamilan tanda bahaya pada kehamilan itu apa aja, nanti kan bisa langsung aware gitu. Iya betul, lingkungan terdekat tuh harus peduli juga ya. Nah kalau tadi mungkin tenaga kesehatan ya, karena berhubungan langsung dengan penggunaan si buku KIA ini. Kalau yang tadi lintas sektor nih, berbagai sektor yang juga berkaitan ternyata dengan penggunaan buku KIA ini, ada peran yang dirasakan langsung atau harapannya gimana tuh, Dok? Yang paling deket ya, yang paling deket tuh kader tadi kan sudah perannya gede banget gitu ya, apalagi di posyandu itu perannya gede banget untuk misalnya dia catatan timbang berat badan, tinggi badan. Pokoknya karena kader ini bukan petugas kesehatan sebetulnya tapi dilatih sudah untuk dilatih sudah dilatih untuk memantau pertumbuhan perkembangan si anak ya, gitu. Nanti kalau misalnya ada yang aneh dalam tanda kutip, itu dia langsung biasanya kontak dengan puskesmas biasanya. Ini anak ini ternyata misalnya sepertinya ada keterlambatan nih perkembangan dari misalnya dilihat dari tadi checklistannya tadi gitu. Jadi dikonfirmasi ulang oleh petugas kesehatan. Memang balik lagi betul gitu ya. Benar. Seperti itu sih. Jadi banyak ya. Nah, balik lagi ke ketersediaan buku KIA tadi mungkin di sektor-sektor lain yang berhubungan dengan penyediaan buku KIA ini bisa membantu dong gitu ya. Selama ini memang untuk buku KIA tanggung jawabnya Dinkes memang sih. Masih betul. Dinkes aja. Jadi kita sebetulnya kemarin berharap akhir tahun 2022 itu sudah dropping, sudah ada. Mudah-mudahan sih tahun ini sudah ada lagi droppingan baru. Ayo dong pemerintah. Betul. Nih ada satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup nih perbincangan kita.
dari Putri. Oh ada dua sebetulnya ya pertanyaannya dari Ibu Putri. Pagi Dokter Indah katanya. Ini kayaknya kenal. Soalnya ini pertanyaannya juga rinci banget nih ya. Terkait pemberian vaksin PCV. Saya nggak ngerti juga nih PCV apa. Di KIA dan rekomendasi IDAI kenapa beda ya? Di KIA hanya 3 kali dosis di 2 bulan, 3 bulan dan 12 bulan. Tapi di rekomendasi IDAI pemberiannya 4 kali dosis katanya. Anak saya vaksin PCV-nya di puskesmas. Jadi merujuk ke buku KIA sudah 2 kali vaksin. Perlu dosis ketiga di 6 bulan ke dokter anak kah? Katanya gitu. Sebetulnya kalau yang tertera di buku apa KIA, itu? yang sudah di buku KIA itu sudah standar ya. Memang mungkin ada dan biasanya sudah atas persetujuan IDAI juga gitu. Tapi kalau perbedaan itu nanti mungkin saya akan tanyakan dulu ya, karena saya nanti coba tanyakan dulu untuk perbedaan. Yang saya tahu kalau untuk di buku KIA itu sudah sesuai dengan standar pemerintah. Karena itu dibaruin terus kan ya? Iya, buku betul. KIA ini. Kalau ada perubahan kita biasanya dikasih tahu gitu. Untuk selama masa pandemi ada yang berubahkah di indikator di misalnya apa yang tersedia informasi untuk balita gitu? Tidak ada yang berubah untuk standar misalnya imunisasi. Kalau dia jadwal imunisasi selama pandemi kemarin tetap harus ya? Tetap, tapi dengan perjanjian. Gitu. Artinya kan puskesmas juga ada pembatasan ya, pembatasan pengunjung puskesmas. Iya, betul. Jadi kalau untuk yang sudah jadwal puskesmas itu perjanjian dulu sama puskesmasnya. Ini saya jadi nggak terlalu lama berinteraksi, nunggu gitu ya. Jadi sudah disiapkan. Saya jadwal misalnya DPT misalnya ya, bisa nggak nanti dijadwal oleh puskesmas? Silakan datang jam sekian gitu. Jadi si anaknya pun tidak kontak dengan nggak banyak orang gitu, jadi langsung di situ di jam imunisasi udah langsung pulang. Itu gitu tidak ada yang berubah. Iya. Jadi apa yang direkomendasi, apa yang tersedia informasi di KIA ini memang sudah sudah standar. Nanti kalau perbedaan itu saya belum baca sih. Nanti coba saya cari info. Oke. Dan pertanyaan berikutnya, ternyata masih ada 2 lagi, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Dari Ibu Diana katanya saya punya balita usianya 4 tahun, tapi tiap ke posyandu atau ke dokter jarang diisi. Jadi seharusnya siapa sih yang ngisi buku KIA? Nah, itu balik lagi ke siapa yang harus. Sebetulnya yang memberi pelayanan harusnya ya. Harusnya. Atau mungkin ibunya nggak nunjukin bahwa dia bawa KIA ya. Dan memang ada satu kendala juga. Biasanya kalau rumah sakit besar kan punya buku sendiri ya. Buku sendiri, betul. Iya. Saya satu rumah sakit swasta yang besar itu biasanya punya buku kesehatan anak sendiri. Tapi sebetulnya pemerintah sudah sudah kerjasama juga dengan IDAI, dengan POGI, gitu ya. IDAI kan dokter anak, POGI itu obgyn ya, bahwa harus berkomitmen diisi buku KIA-nya gitu. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya punya buku kesehatan dari rumah sakit tersebut, tapi minta diisi juga si buku KIA-nya. Gitu. Minta aja. Maksudnya artinya kalau misalnya dia nggak ngisi, dok tolong diisi di sini gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya kitanya yang harus aktif ya. Karena dokternya sudah paham sebetulnya gitu, sudah tahu gitu. Bahwa data-data tersebut harus diisikannya ke KIA itu ya. Ini pertanyaan terakhir nih katanya. Nggak menyebutkan namanya ya. Salam sehat dok katanya. Maaf mau tanya, saya punya anak perempuan usia 4 tahun 5 bulan. Tingginya 96 cm, beratnya 13,5. Wah, harus lihat grafik nih kayaknya. Apakah segitu cukup atau kurang katanya? Nah, kalau mau seperti itu kan banyak yang harus dilihat ya. Dia umurnya berapa gitu ya, timbangan sebelumnya berapa. Nanti kalau ibu punya buku KIA bisa dipetakan di situ, diisikan di situ. Kalau kalau Sunda mah diwang-wang begini. Benar. Kemudian harus diisikan ke kalau punya KMS boleh pakai KMS. Sebetulnya KMS sudah tidak dipakai, diganti ini ya. KMS itu apa ya? Kartu menuju sehat yang dulu ada. Grafiknya itu grafik ya, yang bisa di sini lengkap ada grafik itu juga. Jadi si KMS ini udah dibawa ke dalam.
Untuk yang tadi anak ibu berapa umurnya tadi ya? 4 tahun 5 4 bulan. tahun. Ya, tingginya 96, beratnya 13,5 Nah, katanya. itu kan ada grafik ya. Nanti tinggi badan menurut umur, kemudian tinggi badan menurut berat badan. Nanti ada apa namanya? Ada grafiknya sendiri gitu. Jadi harus memang nggak bisa di ini. Nanti saya harus ngisi dulu ke sini. Iya. Nah, Dok, ini pertanyaan lanjutan dari yang ini ya. Sebetulnya banyak ibu yang beralasan gitu ya, atau berargumen kalau misalnya tinggi beratnya sekian itu udah turunannya begitu. Itu boleh nggak sih dijadikan alasan sebetulnya gitu? Sebetulnya iya, bisa. Memang ada faktor genetik ya, faktor keturunan tuh ada. Tapi hanya 5%. Oh, sebetulnya cuma 5%. Betul. Contoh saja, saya kan nggak terlalu tinggi ya, maksudnya saya cuma 155. Anak saya yang laki-laki itu 174 tingginya. Yang perempuan sekarang mungkin udah 160. Oh gitu. Suami saya juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Nggak selalu ternyata ya. Buktinya anak saya bisa 174 gitu ya. Dan memang ada sih faktor genetik, tapi ya itu hanya 5%. Dan itu dimulainya dari masa kehamilan ya ternyata. Jadi nggak cuma nunggu nanti si anaknya udah boleh makan, terus makanannya ntar bergizi gitu. Tapi pas hamilnya nggak dijaga gitu ya. Riwayat kehamilan menentukan. Oh gitu ya. Iya Dok. Terima kasih banyak. Ini sepertinya yang barusan tuh pertanyaan terakhir ya dari Good Listeners. Terima kasih juga untuk Anda Good Listeners yang sudah menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp, melalui live IG, kemudian juga tadi sempat ada yang salam-salamin Dokter Indah ya katanya di live Instagramnya ya. Oh, ada yang request lagu. Ya, komplit. Boleh nanti kita putarkan ya selepas yang ini. Dan ini mungkin sebagai penutup boleh disampaikan oleh Dokter Indah harapannya, kemudian juga himbauan mungkin untuk Good Listeners nih, terutama warga Kota Cimahi ya. Iya, kalau berkaitan dengan buku KIA ya itu tadi yang hal-hal yang harus diperhatikannya gitu ya. Jadi kalau sudah punya buku KIA manfaatkan sebaik-baiknya gitu, dan jangan hilang itu karena beberapa banyak sekali kejadian banyak yang hilang gitu, karena itu manfaatnya banyak banget gitu ya. Besar banget dan itu bisa dipakai sampai si anak umur 6 tahun gitu. Memang mungkin persediaan sekarang menipis, tapi insya Allah kalau misalnya memang ini nanti direlokasi lah puskesmas yang masih punya, kita pindahkan ke yang mungkin sudah habis ya. Udah menipis persediaannya. Dan masih ada juga kita sebenarnya stok yang edisi berikutnya, tapi tidak mengurangi manfaat gitu ya. Kalau kita diberi ibu-ibu dapatnya yang itu dimanfaatkan saja gitu. Kemudian mungkin satu lagi pesan, sekarang masih sub Pekan Imunisasi Nasional Polio. Polio yang kemarin. Jadi, bagi balita yang masih belum mendapatkan imunisasi polio segera merapat ke puskesmas. Itu kalau yang sudah lengkap 3 kali gitu juga tetap harus masih datang? Tetap. Karena ini kan kayak booster ya? Iya betul. Latar belakangnya itu karena ada lagi kasus polio. Ternyata di Purwakarta sebetulnya. Gitu. Jadi sejauh barat dilakukanlah ini supin jadi polio. itu yang mendasari dilakukannya lagi karena ini kan menyebarnya lumayan ini ya cepat, jadi intens ya, untuk pencegahan kan untuk pencegahan ya gitu. Nah terima kasih banyak banyak sekali penjelasan dari Dokter Indah, tapi karena waktu mungkin kita harus batasi dulu, harus akhiri dulu perbincangan kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Dok ya, datang lagi ke sini ya. Insyaallah. Oke, dan terima kasih Good Listeners untuk Anda yang sudah bertanya dan juga sudah menyimak perbincangan ini via gelombang FM 92,9 maupun yang sudah menyimaknya via streaming. Terima kasih banyak, dan kita harus akhiri dulu perbincangan kita di hari ini. Saya Arin Gasmara dan juga Rafa mohon pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.